Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak sekalian dimulai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebelum memulai kajian kita ikhlaskan niat kita dulu untuk talabul ilmi, untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan ketidaktahuan dan kebodohan kita terkait agama kita, dan juga untuk supaya ibadah kita meningkat ya, kualitas dan kuantitasnya, juga untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita sehari-hari. Mudah-mudahan faedah itu dapat kita ambil dengan baik. Bapak sekalian, hari ini kita lanjutkan kajian tafsir ayat ke-114 Surat Al-Baqarah 114 dan 115. Kita dalam mengambil penggalan-penggalan ayat-ayatnya mengambil dari kitab Aisyarut Tafasir li Kalamil Ayyil Kabir yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ulama Madinah yang sangat kesohor, namanya Aisyarut Tafasir li Kalamil Ayyil Kabir Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman mana masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Walillahil masyriq wal maghrib. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Itu ayat 114 dan 115. Ayat ini berkenaan dengan kemurkaan Allah atau ketidaksukaan Allah kepada orang-orang yang selalu mencegah manusia dari masjid, baik mencegah orang datang ke masjid atau mencegah orang ibadah di masjid, atau menyulitkan orang datang ke masjid, atau membuat orang pundung tengah masjid. Sarua maksudnya. Waman azlamu, dan siapakah yang lebih zalim, lebih durhaka, mimman daripada mana orang yang melarang masjid Allah, orang dari masjid-masjid Allah, an yudhkara fi hasmuhu, di mana tempat masjid itu untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, was'abi kharabiha, dan juga orang-orang yang berusaha untuk menghancurkannya. Jadi di sini pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk dijawab, ini pertanyaan untuk direnungkan. Namanya dalam bahasa Arab istifham inkari. Istifham inkari itu adalah sebuah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, tapi memerlukan perenungan. Banyak dalam Al-Quran pertanyaan-pertanyaan yang tidak untuk dijawab tetapi untuk direnungkan. Contoh, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana unta diciptakan? Itu tujuannya perintah untuk merenung. Tetapi uslub Al-Quran, gaya bahasa Quran dengan menggunakan istifham, kata tanya. Dan kata tanya semacam itu dalam bahasa Arab disebut kata tanya ingkari, kata tanya retoris. Retorika, pertanyaan retorika yang tidak untuk dijawab tapi untuk direnungkan. Di sini Allah berfirman bahwa siapa lagi yang lebih zalim daripada dua orang ini? Yang pertama, mencegah atau melarang atau membuat orang tidak bisa ke masjid, dan yang kedua, orang yang merusak masjid. Ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Di dalam mereka memasukinya kecuali karena takut. Nanti tafsirnya dari sini. Lahum fid dunya khizyun, mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia, walahum fil akhirati azabun azim, dan di akhirat akan mendapatkan azab yang pedih.
Jadi orang yang macam-macam dengan masjid ancamannya dua. Di dunia akan dihinakan, di akhirat akan diazab dengan pedih. Auzubillah. Wa man azlamu al-istifham al-inkari wan nafi wal dzulmu wad'u syai' fi ghairi mahallihi mutlaqan. Siapakah yang lebih zalim? Zalim, definisi zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau ada orang melakukan sesuatu bukan pada tempatnya, atau menyimpan sesuatu bukan pada tempatnya, atau melakukan suatu perbuatan bukan pada tempatnya, bukan di aturannya, bukan di panduannya, itu adalah sebuah kezaliman. Mengambil hak yang bukan miliknya, kezaliman. Karena bukan tempatnya dia ngambil di situ. Jadi definisi zalim itu adalah menempatkan sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak semestinya atau yang bukan pada tempatnya. Sa'a fi kharabiha amalun fi hadmiha wa takhribiha haqiqatan aw yamna'u shalah fiha wa surfun nas an ta'abbud fiha. Jadi yang dimaksud dengan mencegah orang dari masjid itu adalah satu, membuat orang tidak ke masjid. Dan yang kedua diartikan adalah memang dia merusaknya secara fisik. Jadi merusak masjid itu ada dua arti. Merusak masjid secara fungsi, yang kedua merusak masjid secara fisik. Dan itu adalah sezalim-zalim manusia. Penguasa manapun tidak ada yang berusaha merusak masjid. Penguasa manapun tidak ada yang berusaha mencegah orang dari masjid. Kalau itu sudah kesampaian, berarti itu orang yang paling zalim dalam mengurusi urusan manusia, urusan orang lain. Lawannya zalim apa? Adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang disebut dengan adil, wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Menghukum sesuatu dengan aturannya, itu adil. Melakukan perbuatan dengan ketentuannya, itu adil. Makanya lawannya zalim. Zalim itu adalah melakukan sesuatu, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu arti zalim dan adil. Sederhana ya. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, adil itu kebalikannya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau ada orang mengambil lebih dari gajinya, berarti apa? Zalim. Karena itu bukan haknya. Atau dia mengambil gratifikasi. Gratifikasi itu dalam bahasa Arabnya itu ghalul. Ghalul itu harta yang akan dihisab di akhirat. Suatu hari Rasulullah SAW pernah menyuruh seseorang untuk menarik zakat, panitia zakat, ke sebuah perkampungan. Sore hari petugas zakat ini datang kepada Rasulullah dengan membawa apa yang dia kumpulkan dari harta zakat itu. Setelah dia setorkan tagihan zakatnya, dia membawa satu keresek pemberian dari si muzaki yang beri zakat itu. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ini setoran zakatnya dari masyarakat, ini mah hadiah buat saya dari yang ngasih zakat. Nah gitu. Udah dipisah. Jadi ini zakatnya, ini bonusnya gitulah. Ini zakatnya, ini ongkosnya, ini zakatnya, ini pemberiannya, hadiah. Hadiah konteksnya. Orang yang ngasihnya tuh ini hadiah buat kamu. Ini zakat saya, ini buat kamu. Kadedeh karunya kanyaah tinu masih zakat. Apa kata Rasulullah? Masukkan ke Baitul Mal. Masukkan ke Baitul Mal. Loh kenapa? Ini kan hadiah buat saya. Halal dong, kan orangnya ngasih buat saya. Apa jawaban Rasul? Jawabannya cukup tegas. Mun maneh sare di imah indung maneh dibere moal kieu. Moal ya Rasul. Berarti ini adalah sertifikat gratifikasi. Balikin gitu. Jadi walaupun itu sudah jelas bentuknya hadiah, pemberian, dan dipisahkan, ini mah zakat, ini mah hadiah buat kamu, ini mah zakat, ini mah karunia ti saya, sapa yang buat kamu. Tapi Rasul menyuruh
orang tersebut memasukkannya ke Baitul Mal. Logikanya apa? Logikanya bahwa orang ini kalau tidur di rumahnya nggak dapat itu hadiah itu nggak. Jadi pasti ada kaitan dengan tugasnya. Pasti ada kaitan dengan tugasnya. Kalau dia bukan petugas zakat, tidak ada orang yang ngasih dia. Masuk gratifikasi. Masuk gratifikasi. Dalam bahasa Arab namanya itu ghalul. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Orang yang melakukan perbuatan golul akan datang dengan golulnya itu di hari kiamat. Maka sertifikasi itu juga bagian dari harta yang tercela, harta yang haram. Kadang kita menganggapnya enteng, dah ilmu saya dikasih mah hadiah. Dia petugas atau dia ASN atau dia pejabat atau dia apa segala macam lah, pimpinan dan lain sebagainya. Ada orang ngasih, dianggapnya itu harta halal hadiah. Bukan, itu gratifikasi. Kalau pungli bukan hadiah lagi. Bukan hadiah. Kalau dia menjabat, kalau dia punya tugas, lalu mendapatkan sesuatu, itu namanya gratifikasi. Atau dalam istilah hadisnya golul. Kalau pungli, Harta golul itu adalah harta gratifikasi haram. kalau pungli, Pungli lebih parah lagi. enggak maksudnya apa tuh bahasa Arabnya? Pungli bahasa Arabnya muks. Muks. Mungkin diadopsi bahasa kita jadi maksa. Jadi maksa, maksa. Ya. Dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah sahibu muksin, tidak akan masuk surga orang yang suka narik pungli. Bahkan dosa narik pungli lebih besar dari dosa berzina. Suatu hari ada orang yang berzina dihukum dengan hukuman rajam. Kan ada 2 kasus tuh zina yang dieksekusikan dengan pengakuan dia. Yang satu itu kisahnya adalah andaikan tobatnya itu diberikan kepada sohibu muksin, itu akan mencukupinya. Itu artinya dosa sohibu muksin, dosa pungli lebih besar dari berzina. Tobatnya si berzina akan cukup menutup dosanya si sohibu muksin. Di tata ditulis di print bikin KDLJ yang polisi nu jalan-jalan gitu mental orang bayar duit lampir-lampirkeun we eta setengah halaman teh ya baca ya mungkin dia belum tahu Dalam kurung sumber Al-Kausar. enggak hadis riwayat Hadis aja. Maka kalau ada yang inisiatif cuma buat tulis. ini supir-supir Dan itu membantu negara untuk saber pungli itu. iya Itu sebenarnya membantu tugas negara dalam rangka memberantas pungli, memberantas palak, memberantas permintaan-permintaan yang memaksa itu. wah sekarang gila bisa tapi parah Mumpung pemerintah punya programnya, ada saber pungli lah, ada pemberantasan pungli segala macam, harus dikuatkan secara agama agar orang paham itu dosanya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa? Shahibu muksin, orang yang suka memungut. Muksin, sesuatu yang sifatnya itu pungli. Dan dosa pungli lebih besar dari berzina. Nauzubillah min dzalik. Dalilnya tadi, orang ketika dihukum zina dikatakan oleh Nabi, andaikan tobatnya dikasih ke si muksin tadi, shahibu muksin, mencukupi. Berarti dosa muksin lebih besar dari zina. jadi jangan bikin nama muksin dong Pakai kaf, oke muksin kaf. Kalau orang yang berbuat ihsan pakai ha, muhsin. muksin Jadi muhsin pakai ha itu orang yang berbuat ihsan. Tapi kalau muhsin pakai kaf, muksin orang yang suka narik pungutan liar. hati-hati Jadi jangan Abdul Muksin, tapi Abdul Muhsin. Kalau Abdul Muhsin itu orang yang hamba dari Allah yang maha baik. Tapi kalau Abdul Muksin itu adalah hamba dari tukang pungli yang suka narikin pungli dari masyarakat. Maka ini seruan dan teguran kepada siapapun orang-orang yang sering menarik pungutan liar, baik itu sifatnya pribadi atau sifatnya itu adalah oknum dari sebuah perkumpulan atau organisasi ataupun oknum dari sebuah perangkat petugas negara. Hadis ini menjadi renungan dan juga teguran keras buat mereka. Ternyata dosa memungut adalah sebuah dosa yang sangat besar karena diancamnya dengan tidak akan masuk surga dan juga diancamnya dengan dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Pakai kaf ya, muksin, shahibu muksin. Nah jadi itu yang namanya gratifikasi, yang namanya tadi pungutan liar, pungli ya. Apalagi kalau sogok. Sekarang lagi musim nih zonasi sekolah ya,
Orang sudah mulai merapat kemana-mana, pengen anaknya masuk negeri, sosogok ke itu kan dia. Konon saya dengar berita dulu kalau pengen masuk sekolah yang diinginkan 15 juta, sekarang sudah 20 juta. Ingin masuk ke sekolah negeri yang diinginkan mesti nyiapkan 20 juta untuk siapa? Nyogok oknum di sana. Sogok Bahasa Arabnya riswah. Rasuah bahasa Arab. Rasuah. Sudah dimelayukan rasuah dari bahasa Arab riswah. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah ar-rashi wal murtashi finnar. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok, orang yang menyuap dan yang disuap, finnari, ada di dalam neraka. Artinya akan masuk neraka. Jangan sampai kita hanya menerima sogokan 100.000, 200.000 atau menyogok orang 1 juta, 2 juta, tapi ancamannya neraka. Kan rugi. Hanya karena ingin memasukkan anak kita, lalu kita melakukan riswah, kemudian kita diancam oleh Allah Ta'ala dengan dimasukkan ke dalam neraka. Apa artinya kita memasukkan anak sekolah favorit tapi harus menebus dan membayar segede itu, atau bahkan sekecil itu, karena ukuran gede kecil tidak patokan. Yang jelas menyogok dan disogok orangnya itu finnar, diancam dengan neraka. Selain tidak akan berkah sekolahnya, juga tidak akan menjadi keberkahan buat ilmunya. Itu satu-satunya suap yang dibolehkan itu kata para ulama adalah kalau suapnya itu untuk mengambil hak kita yang dizolimi. Contoh, orang sudah masuk PNS nih, tes tuh masuk, CPNS masuk tuh, sudah sah masuk secara testing. Tiba-tiba mau ngambil SK diancam, kalau nggak nyetor kamu nggak akan turun SK-nya. Itu namanya menyogok untuk mengambil hak. Sama aja dosanya yang Jadi dosanya yang minta, yang zolim yang minta, yang diancam neraka yang minta. Kita sudah punya hak nih, kita tuh udah lulus di kampus misalkan, kita sudah lulus, harusnya mah langsung bisa masuk gitu. Tapi ada pejabat tertentu, oknum tertentu minta bayaran. Nah itu kita namanya itu menyogok dengan terpaksa untuk mengambil hak. Kita berhak atas kartu keluarga, tapi nggak keluar sampai orang itu dikasih uang, yang zolim dianya. Bikin SIM, bikin KTP, itu kan hak kita warga negara, ada undang-undangnya, kita berhak. Tapi dipersulit, tidak dikeluarkan, padahal itu hak kita. Maka itu menyogok untuk mengambil hak, kata para ulama masih ditoleransi. Jadi hukum umumnya menyogok itu haram dan dosa besar. Ciri dosa besar apa? Diancam neraka. Jadi kalau cara bedain dosa kecil dosa besar itu, kalau dosa besar itu ada ancaman spesifiknya. Itu ciri dosa besar. Kalau dosa kecil itu tidak ada ancaman secara spesifik. Mohon maaf, saya tidak mengatakan ini dosa kecil. Contohnya di jalan kita melihat nugelis lah. Di jalan kita melihat orang yang tidak rapi pakaiannya. Kenapa bisa disebut dosa kecil, tapi jangan diringankan, jangan diremeh-remehkan, karena tidak ada ancaman khusus nerakanya. Tidak ada ancaman khusus nerakanya. Dan itu mah kita bisa bisa menahan diri dan bisa dihapus dengan istighfar. Itu contohnya. Ada yang pernah saya sampaikan dulu hadis sahih ya. Hadis sahih di mana seorang sahabat yang tidak tahan tergoda oleh wanita cantik, dia cium, dia lari kabur kan, cium kabur. Ini hadis sahih ini, dia disahihkan juga oleh Syekh Albani hadis. Dilaporkan ke Nabi, dipanggil jangan tadi. Nah tadi mana naon tadi? Rasul aduh teu kiat, aya nu geulis kok dicium, langsung lompat. Nah gitu. Pemuda ini nunggu hukuman dari Rasul. Rasul nunggu hukumannya. Tiba-tiba turun ayatnya, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Itu asbabun nuzulnya kan itu. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan. Rasul tanya, kamu sholat di mana? Sholat di masjid ya Rasul. Bersama Tuhan. Saya berjamaah di sop belakang. Oh ya sudah, pergilah kamu. Itu dihukum. Tidak dihukum itu sahabat yang
melakukan itu dari hukum. Bahkan ayat turun itu berkenaan dengan dia. Kebaikan-kebaikan orang ini, sholat berjamaah, kemudian menjaga ibadah, menghapus dosanya yang barusan dia lakukan. Nah, itu namanya dosa ringan. Tapi hadis ini bukan motivasi untuk nyium orang. Nah, ini hadis motivasinya adalah bagaimana kita sering-sering melakukan ibadah menjadi penutup dosa kita. Makanya kata Nabi, sholat ke sholat itu penghapus dosa, Jumat ke Jumat penghapus dosa, Ramadan ke Ramadan penghapus dosa, haji ke haji, umroh ke umroh itu penghapus dosa. Makanya insya Allah kalau kita berjamaah terus begini nih, dosa-dosa kecil itu hapus dengan sendirinya. Hapus dengan sendirinya. Kalau dosa besar memang harus ditaubatkan. Ditaubatkan kalau dosa besar, tidak bisa dengan tapi kalau banyak ibadahnya, insya Allah itu jadi penutup dari dosa besar yang seperti itu. Kalau menggelembungkan anggaran bisa terjadi. Oh, lebih parah itu. Kalau dengan Afiah itu kan Lebih parah. gitu ya. Yang kata Pak Dadang 30 miliar. Markup kan? Ya markup jelas-jelas itu. Markup jelas. Itu bukan lagi hanya riswah, bukan lagi hanya apa, tapi itu sudah penipuan. Sindikat riswah. Sudah penipuan, sudah riswah. Subhanallah. Lebih parah. Jadi golul saja yang seperti halal itu Rasul disuruh masukkan ke Baitul Mal, bukan hadiah berarti kan? Hadiah, tapi untuk orang yang punya dinas itu disebut gratifikasi. Golul kata Nabi, jangan diambil, masukkan ke Baitul Mal. Karena itu haram bagimu dan itu bukan hakmu. Gitu. Dengan bahasa logika yang sederhana, kalau kamu tidur di rumah ibumu, nah kamu dikasih enggak hadiah ini? Enggak ya Rasul. Ya udah, berarti itu bahasa orang Nabi itu gratifikasi. Karena apa? Karena apa? Manusia itu tidak akan tahan dengan kebaikan. Hati manusia selalu lemah dengan kebaikan. Apa bahasa Arabnya? Al-insan abidul ihsan. Manusia itu adalah hamba kebaikan. Artinya kalau ada orang baik ke dia hatinya itu tersandra olehnya. Sekarang petugas zakat, Rasul utus ngambil zakat dari masyarakat, orangnya ngasih hadiah, itu pasti hatinya itu terpengaruh. Lemah. Manusia itu lemah di hadapan kebaikan orang lain. Maka jangan dibuka celah itu. Untungnya ini sahabatnya jujur. Rasul laporkan ke Rasul, ini uang zakat, ini hadiah buat saya. Jujur dia sampaikan laporannya. Kata Rasul, masukkan semuanya ke Baitul Mal. Manusia itu lemah di depan kebaikan. Bisa jadi setelah dia menerima kebaikan ini, di kemudian hari dia ngambil zakat lagi, bisa bahasa orang bisa cincai. Bisa cincai. Ya, gampanglah diatur. Bisa diringankan bisa, tapi asal ayaan gitu. Dulu saya pernah ada jamaah ya, dia pengusaha. Zakat setahunnya itu 800 juta. Bukan zakat sih, pajak gitu ya. Itu oleh konsultannya malah disarankan nggak usah segitu Pak nyetornya. Kita bisa atur-atur. Pajak. Kita bisa atur-atur katanya. Nah seperti itu yang disebut dengan apa namanya potensi kita berbuat dosa itu bisa diatur-atur. Nah itu iya, jadi ada orang yang apa namanya menyuruh kita untuk mengelabui orang lain ya. Kita bicaranya konteksnya zakatnya, tapi ini yang saya contohkan ini konteksnya lain itu pajak. Jadi di apa namanya di otak-atik gitu. Kalau zaman dulu ya zakat zaman dulu. Hukumnya berkaitan dengan zakat. Artinya apa? Artinya kita dapat masuk ke konteks mengelabui kalau kita menjelaskan kepada orang lain bahwa zakat Anda tidak segini, bisa dikurangi kok. Nah itu termasuk bagian dari mengelabui ulil amri dalam pembayaran zakat. Orang tadi, sahabat tadi, kalau dibiarkan mungkin kebaikan orang yang beri zakat itu akan merubah hatinya. Nanti suatu saat datang lagi zakat, dibilangnya udah Pak, nggak usah sebanyak ini, bisa diatur lah, 2,5%-nya bisa diatur, kan begitu. Jadi khawatir. Rasul tidak mau membuka celah itu, sehingga beliau mengatakan serahkan semuanya ke Baitul Mal. Ya.
Jadi sertifikasi, riswah, apalagi apa tadi markup, itu semua adalah sumber-sumber harta haram yang akan merusak kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Tapi itu dijalankan oleh manusia di Indonesia khususnya. Oh iya jelas, kita susah diberantas. Satu biasa, yang kedua kadang ada celah ininya, ada celah sistemnya begitu. Entertain ya namanya. Masyarakat dibuat terbelalak dengan jalannya persidangan Menteri Pertanian itu, mantannya, sangat-sangat luar biasa. Kita yang hesin dengan duit ya Pak. Masyarakat tuh susah nyari uang itu. Tadi malam saya lihat bis terima jasa duduk dekat supir sambil ngebut karena disalip oleh itunya apa namanya bis lain yang masih satu PO sebenarnya. Aing hesin jangan duit kalau disalip cuma kebut lagi dibalap lagi sama dibalapan akhirnya battle itu di daerah apa sebelum Malakmong itu. Nah ini pejabat menampakkan sangat nginterten artis sampai 4 kali, masing-masing kalinya itu 150 juta kali 4 150 juta kali 4 kali Pak. Kartu kredit minta dibayarin, biduan minta dibayarin, karaoke minta dibayarin, cicilan mobil minta dibayarin, di luar gaji dia yang utama, di luar dari tunjangan dia yang semestinya. Itu rata-rata pimpinan ini. Sehingga totalnya itu kan seberapa kita? Mang 100 miliar di luar haknya itu. Nah, ini masyarakat dibuat terbuka, dibuat terbelalak. Ternyata pajak yang kita setorkan tadi dipakai karena itu. Nah itu mudah-mudahan jadi perhatian buat pemerintah supaya tidak menyia-nyiakan harta negara. Umar bin Khattab berpesan, perlakukanlah harta negara seperti harta anak yatim. Sing sieun maneh ke harta negara seperti siannya kamu, takutnya kamu kepada harta anak yatim. Harta anak yatim itu kan kalau disalahgunakan, kawalannya gede banget itu. Dosanya gede banget. Kehancurannya gede banget. Nah, perlakukanlah harta negara seperti itu. Dan dalam tafsir ulama, kalau ada ayat amanat, itu yang dimaksud pertama kali adalah kas negara. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianati Allah. Artinya mengkhianati agama. Wala takhunur rasulah. Jangan kalian khianati Rasul. Artinya mengkhianati sunnah. Yang ketiga, wa takhunu amanatikum. Janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat kalian. Para ulama tafsir mengartikan amanat-amanat kalian yang paling pertama adalah amwalun nas. Apa amwalun nas itu? Kalau bahasa sekarang kas negara, APBN. Tafsir modernnya itu APBN. Allah berfirman, jangan khianati Allah dalam agamanya, jangan khianati Rasulullah dalam sunnahnya, jangan khianati amanat-amanat masyarakat. Artinya amwaluhum, harta benda mereka. Artinya apa? Kas negara atau APBN. Karena itu khianat yang kubro, khianatul kubro, pengkhianatan yang besar kepada Allah dan Rasulnya ketika orang mengambil harta manusia. Ketika orang mengambil APBN, mengambil kas negara, itu pengkhianatan terbesar kepada Allah dan Rasulnya, juga kepada kaum muslimin. Dosa besar, pengkhianatan besar kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada hak orang-orang beriman. Pak, kawalannya besar Pak. Ngambil hak orang beriman itu kawalannya besar. APBN kan milik kaum muslimin secara mayoritas ya kan. Ini dia ambil. Berat itu, hukumnya berat karena itu harta kaum muslimin. Ulaika makan lahu ayyuhul khaifin lahu fid dunya khizyun wa lahu fil akhirati adzabun azim. Khizyun yani zulun wal hawan. Orang yang mencegah manusia atau membuat manusia tidak ke masjid, membuat orang pundung dari masjid, baik dengan cara mencegah langsung ulah ke masjid atau mencegah dengan cara yang tidak langsung membuat dia tidak mau ke masjid dengan cara yang salah maksudnya, maka dia di dunia akan mendapatkan kehinaan, az-zul wal hawan, hina dan rendah, dan di akhirat azabun azim.
maka jangan jadi penyebab orang jauh dari ibadah kepada Allah. Jangan menjadi penyebab orang jauh dari masjid, baik secara langsung atau tidak langsung, kecuali kalau kitanya benar. Kita mengajak kepada kebenaran, kita mengajak kepada kebaikan, kita sudah sebisa mungkin, seadil mungkin misalnya menyampaikan kebenaran, tapi orangnya pundung sendiri, salah dia. Tapi kalau kitanya yang salah, itu kita bisa masuk kategori orang yang menjauhkan seseorang dari masjid. Misalkan ada orang sholat ke sini, kita carikan, mana ulah kan dia banget, mana bika sebelum ulah kan dia. Itu kan kezaliman ya. Ataupun kamu bukan orang sini ya, jangan sholat di sini. Nah, itu membuat orang tundung ke masjid. Itu sama dengan orang yang paling zalim adalah orang yang mencegah manusia dari ke masjid. Kamu jamaah tabligh ya, suka makan di masjid. Atau itu, kamu kelompok naon, mana kelompok naon, ulah ka dieu. Itu sama dengan orang yang mencegah seseorang beribadah di masjid. Jamaah tabligh tak paling sering diusir. Gara-gara jenggotan. Banyak jadi korban pada jamaah tabligh karena sering diusir. Jadi dosa besar orang yang mencegah manusia dari beribadah ke masjid. Lalu ayat yang keduanya, fa walillahil masyriq wal maghrib, Allah lah pemilik timur dan barat. Maka arahkanlah wajah kalian kemanapun arahnya, maka itu adalah sah, kecuali orang yang tahu arah kiblat, maka wajib menghadapkan wajahnya ke kiblat. Bagi orang yang tidak tahu arah kiblat, kemanapun dia menghadap, karena bumi ini bulat, maka itu pada intinya juga menghadap kiblat. Dan di sana Allah menerima ibadah mereka. Hunakallah ta'ala id Allah azza wa jalla muhitun bi khalqi. Allah itu meliputi seluruh makhluknya dimanapun mereka berada. Syarqan am ghurban, syamalan am januban, timur barat, utara selatan. Allah itu meliputi seluruhnya. Jangan katakan Allah ada di timur, ada di barat, ada di selatan, enggak boleh. Karena Allah itu suci dari arah. Jadi jangan katakan Allah di sana, di sana. Tapi sebutkanlah Allah meliputi seluruh alam semesta. Allah meliputi muhitun, al-muhit. Allah maha meliputi seluruh alam semesta. Jadi dimanapun Allah meliputi seluruh alam semesta. Wujudallah ta'ala, Allah ada di sana. Maksudnya di seluruh alam semesta Allah itu meliputi seluruh. Idil kainat kulluha baina yadayhi wa kaifa la yakunu dzalika wa qad akhbara an nafsihi annal arda qabdatu yaumal qiyamah was samawati mat'un biyamih. Gimana tidak meliputi wong bumi saja dalam genggamannya, langit saja digulung-gulung olehnya, ya, digenggam olehnya. Jadi gimana tidak meliputi, ya. Allah SWT. Falaisa hunaka jihatun takhru min ilmillah. Tidak ada arah manapun yang kosong dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ihatatihi, dan Allah meliputi seluruhnya dengan ilmu dan kudratnya. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari dua ayat tersebut adalah yang pertama, izamu jarimati man yata'arrad lil masajid bi ay adan aw tusan. Besarnya dosa orang yang mencegah manusia dari masjid, baik dengan cara yang dia sadari atau dia tidak sadari. Yang pertama. Dua, besarnya dosa orang yang merusak masjid. Kalau tadi mencegah orang dari masjid, yang kedua dosa besar orang yang merusak masjid. Kecuali masjid yang dibangun di atas kezaliman, itu boleh dihancurkan. Contoh di zaman Nabi ada masjid Dirar. Masjid Dirar itu masjid tempat nongkrongnya kaum munafikin. Jadi orang munafik itu bikin masjid sendiri supaya tidak bareng dengan masjidnya kaum muslimin di Madinah bersama Rasulullah. Sudah ada. Jadi orang-orang yang berkumpul berhimpun memisahkan diri dari yang banyak, itu masjid Dirar namanya. Tujuan masjid Dirar itu adalah untuk kemadharatan, ngumpulkan jelema anu munafikin supaya dirinya salatna. Orang-orang yang melawan Rasulullah
Tapi munafikin menunjukkan iman dan Islam ngumpul deh di Masjid Dirar. Maka Rasul perintahkan serbu dan hancurkan Masjid Dirar. Hancur itu Masjid Dirar. Yang pertama, yang kedua, masjid yang dibangun di atas kezaliman. Di zaman Abul Abbas As-Saffah, khalifah pertama Daulah Abbasiyah, itu gubernur di sana di Mesir membangun sebuah masjid megah dan mewah. Tetapi di atas tanah orang Yahudi yang belum dibayar dengan pas. Yahudi ini ngirim surat ke Khalifah Abul Abbas di Baghdad. Bahasa orang nama Tuan Khalifah, Tuan Amirul Mukminin, tanah saya digusur, usaha ku gubernur Mesir. Dan dibangun masjid di situ. Dan belum dibayar. Dibayar tapi saya tidak ridho dengan harganya. Apa kata Abul Abbas? Mengirim surat kembali ke gubernur Mesir. Robohkan masjidmu, atau kalau tidak bayarkan si Yahudi tanahnya. Gitu. Akhirnya si Pemprov Mesir akhirnya nggak bayar. Pemprov Mesir nggak bayar akhirnya dengan harga yang disepakati keduanya. Tapi kata orang Yahudi, sudah, sisanya saya ikhlaskan. Jadi bayar saja yang dia butuhkan, sisanya saya ikhlaskan. Dan ceritanya konon orang ini akhirnya masuk Islam. Melihat bagaimana ketegasan dan keadilan sang pemimpin. Jadi kalau ada masjid dibangun di atas tanah gusuran yang zalim, yang belum dibayar itunya, bisa dirobohkan dan kembalikan hak orang yang tanahnya digusur. Masjidnya kemudian itu masjid komo imah. Jalan tol. Komo imah, komo yang selain tempat ibadah. Masjid saja bisa dirobohkan kalau dibangun di atas tanah yang zalim. Maka ada hadis, barang siapa mengambil satu jengkal tanah saudaranya tanpa hak, hati-hati yang bagi waris, tanpa hak satu jengkal, Allah akan timpakan 7 bumi kepada dia. Manistar to'at, barang siapa yang ngambil shibron minal ardi, sejengkal bumi, laisa anti bin nafsin, bukan atas kerelaan saudaranya, tawaqallah alaihi sab'a aradin, Allah timpakan 7 bumi pada dia. 7 bumi ungkapan itu maksudnya dia akan digencet dengan tanah seberat-beratnya nanti di akhirat. Kalau 7 bumi rada tidak masuk akal, gimana 7 bumi timpakan kepada satu orang? Tetapi maksudnya akan dihancurkan dengan digencet sekencang dan sekeras-kerasnya. Kalau kasus Rempang itu? Ya kalau itu tanah hak mereka, zalim yang mengambilnya. Dan di dalam kaidah Islam bahwa siapa yang pertama kali mengelola tanah kosong, dialah pemiliknya. Dialah yang berhak menguasainya. Man sabaqa ila ardin fa huwa ahaqqu biha. Barang siapa yang pertama kali menguasai suatu tanah yang tadinya tidak ada pemiliknya, dia yang paling berhak menguasai dan memilikinya. Dan itu sudah dia akomodasi oleh undang-undang pertanahan. Maka itu tidak ada hak siapapun untuk mengambil atau merampas hak tanah yang sudah mereka miliki jauh-jauh hari zaman, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Kalau konteksnya Rempang. Tapi kalau konteks umumnya, siapa yang pertama kali mengelola tanah kosong, dialah pemilik dan penguasanya. Tidak bisa diambil oleh siapapun dan tidak bisa atas nama apapun diambilnya. Ini kasusnya yang di Mesir itu, masjid dibangun dengan megah di atas tanah orang Yahudi, disuruh dirobohkan masjidnya. Nggak ada masjid-masjidan, robohkan. Kalau itu tanah zalim. Nggak sempat dirobohkan. Ya, nggak sempat dirobohkan karena keburu dibayar oleh pemprovnya. Pemprov Mesir, Pak, Mesir. Orang ngobrol Mesir ya. Supaya tidak masalah. Mesir dibayar harga yang pasnya begitu, tapi si Yahudi mengatakan bayar saja Pak sekian, sisanya saya ikhlaskan. Akhirnya tidak jadi dirobohkan. Tapi yang menarik itu adalah kisahnya. Bagaimana warga negara non-muslim melaporkan dan mengadukan permasalahannya dari penguasa lokal yang muslim tetapi menzaliminya, dan khalifah memutuskan keputusan yang memenangkan yang hak dan tidak berpihak, walaupun itu pembangunan tempat ibadah atau muslim sekalipun. Sehingga membuat orang Yahudi ini hatinya luluh dan mengikhlaskan sebagiannya. Yang kedua, wujubu himayatil masajid min dukhulil kafirin. Wajib menjaga masjid dari masuknya orang-orang kafir. Masjid tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Illa ayyadkhuluha biidznil muslimin,
kecuali dengan izin kaum muslimin. Artinya pemerintahan setempatnya mengizinkan orang kafir itu masuk masjid. Jadi orang kafir nggak boleh masuk masjid, Pak, kecuali diizinkan oleh yang punya otoritas. Silahkan demi keperluan. Contohnya misalkan ada orang kafir mau masang karpet, ada orang kafir mau nyeting lampu sound system, ada orang kafir mau mendekorasi, mau memperbaiki yang ada, itu boleh. Obama pernah masuk masjid Iya. masjid Jakarta itu Istiqlal. Obama. Dan sering bukan kasus itu ya, sering. Saya menemukan ada pedagang karpet, itu saya tahu agamanya bukan muslim, tapi dia masuk masjid nama. Nggak apa-apa karena diizinkan oleh yang punya otoritas di situ. Jadi orang kafir tidak boleh masuk masjid kecuali diizinkan oleh yang punya otoritas untuk masuk ke tempat tersebut. Orang Buddha. Makanya kemarin sempat viral kan ya. Yang ketiga, sihhatu sholati nafilah ala markub fi safar ila al-qiblah wa ila ghairiha. Kalau untuk sholat sunnah kita boleh menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat di dalam perjalanan ya. Di atas kendaraan untuk sholat sunnah kita boleh menghadap kemanapun arah kendaraan itu. Tapi untuk sholat wajib Nabi tidak pernah melaksanakan sholat wajib dengan di atas kendaraan yang tidak menghadap ke kiblat. Berusaha dihadapin dulu. Beliau selalu berusaha ke kiblat atau turun dari kendaraannya. Jadi Nabi itu kalau menemukan sholat wajib turun dan menghadap kiblat. Tidak sholat di kendaraan, turun dan menghadap kiblat. Tapi kalau sholat sunnah biasa beliau di atas untanya, ngadap kemanapun untanya beliau lakukan. Ini memberi faedah hukum bagi kita bahwa kalau bisa mah sholat wajib itu tidak di atas kendaraan, dan kalau bisa turun cari kiblat. Sholat wajib. Kecuali pesawat Ya. Kecuali pesawat. Ya kecuali pesawat kan tidak bisa naik kalau pesawat mah. Mak, rada geser ke kalian cuma bisa gitu. Saya kereta Bisa. Ya. naik bus lama. Kereta juga. Iya makanya tadi kan keterangannya harus lengkap. Kalau bisa sholat wajib mah turun dan tidak di atas kendaraan. Kalau bisa, karena Rasul tidak pernah melakukannya. Kalau sholat sunnah silahkan mau menghadap kanan kiri silahkan. Tidak usah repot-repot nyari kiblat kalau sholat sunnah. Ikuti aja kendaraannya. Kalau sholat wajib mah Rasul selalu memastikan turun dari untanya kendaraan atau di atas kendaraannya, tapi setahu saya tidak pernah di atas kendaraan, selalu turun nyari kiblatnya. Sholat wajib. Makanya kalau perjalanan itu hanya melewati 2 sholat, lebih baik sholat di ujung tujuan kita atau sholat di awal sebelum kita berangkat. Kecuali pesawat dan kereta karena susah. 3 waktu. Boleh 3 waktu ya dan sebagainya. Itu faedah yang ketiga. Jadi yang pertama, besarnya dosa orang yang melarang orang ke masjid atau menghambat orang ke masjid dan juga yang merusak masjid. Yang kedua adalah larangan orang kafir masuk masjid kecuali dengan izin yang spesifik. Dan yang ketiga adalah sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat dan boleh di atas kendaraan. Sholat wajib usahakan turun dari kendaraan dan cari kiblatnya. Jadi nyebut 3 waktu itu maksudnya jamaah ya? Kalau tidak 3 waktu kan tidak bisa dijamah Pak Ji. Harus. Nah nyebut 3 waktu tadi Pak. Iya. Di jamaah maksudnya? Iya kan, 3 waktu nggak bisa dijamah. Nggak bisa dijamah, subuh lohor asar pun nggak bisa. Jadi kan di ujung kedatangan atau di sebelum pergi jam turun. Nah, itu jamaah kan? Iya, kecuali 3 waktu nggak paksa dijerok sholat keneh gitu. Understand? Subuh, zuhur, asar kan nggak mungkin dijamah, Iya. ya kan? Maka kalau terpaksa ya sholatnya di kendaraan. Nah, ini anak dipakai soldier, sholat. Jadi pakai kendaraan terpaksa. Misalkan ke Surabayanya itu sampai menghabiskan 3 sholat misalkan, asar, maghrib, isya misalkan, asar, maghrib, isya. Maka karena itu mah tidak bisa tidak kecuali kita harus ada di kereta terus, maka itu di kendaraan boleh. Lakukan saja. Untuk asarnya, Lakukan saja. untuk asarnya nanti maghrib isyanya mendingan dijamah di akhir setelah datang. Pokoknya kaidahnya sholat wajib mah usahakan tidak di kendaraan tapi turun dan cari kiblatnya. Itu kaidah umumnya.
Adapun kalau terpaksa karena 3 sholat tidak mungkin dijamak, maka dia boleh sholat di kendaraan, ya. Dan kiblatnya tidak mesti kendaraan itu mengarah, kecuali kalau bisa diarahkan ke kiblatnya. Seperti di beberapa maskapai mungkin ada yang sudah support ya kiblatnya, tapi kan tidak semua. Yang keempat, wujubu istiqbal kiblat illa indal ajzi fayasqutu hadzal wajib. Wajib bagi seorang yang melakukan sholat untuk menghadap kiblat kecuali dia tidak ada kemampuan untuk mencari kiblat. Orang sakit tidak mungkin kan digeser-geser itu mejanya, kursinya, apalagi kalau ruangan perawatan itu banyak, menyusahkan yang jaga untuk ngatur-ngatur arah arah kiblatnya. Maka orang sakit yang terbaring di ranjang boleh tidak menghadap kiblat. Syukur-syukur kalau ranjangnya bisa digeser-geser, boleh itu. Makanya keterangan di sini adalah bagi orang yang sakit boleh dia tidak menghadap kiblat. Ya, itu yang terakhir, al ilmu bi ihatatillah taala bil awalil kulliyah. Yang kelima pelajarannya adalah bahwa Allah Maha meliputi seluruh makhluknya, baik meliputi dengan ilmunya atau meliputi dengan kekuasaannya, meliputi dengan kudratnya, meliputi dengan kemahatauannya dan kemahakuasaannya. Itu menjadikan kita dimanapun kita menghadap kiblat maka Allah Taala akan menerima sholat kita. Wallahu ta'ala bishawab wa ma taufiquna illa billah. Mudah-mudahan bermanfaat. Setidaknya ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak boleh menyebabkan orang itu pundung dari masjid. Walafumikum wa ma taufiquna illa billah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.